Salam budaya. Kita berada di Kongko Seni Kampung Semar. Ini bersama Pak Made Kanten, Pak Wayan Pondal, dan Made Rudana, serta Mas Joko Kisworo. Kita akan bincang-bincang kaitan dengan proses untuk menulis buku, kaitannya juga dengan pameran cokot dan cokotisme dalam 4 generasi. Nah, ini kita di dalam menulis buku ini sebetulnya bukan untuk membuat semacam sejarah, tapi ini suatu interpretasi dan suatu apresiasi atas cokot dan cokotisme. Ini ada beberapa penulis yang juga membuat interpretasi seperti dari Giri Basuki, Aisulianto, Louis Buana, saya sendiri, Mas Joko, dan juga Pak Yulianto Listiono, dan juga Agus Priyatno. Nah, ini di semua yang ada di pemikiran kita semua tentang cokot dan cokotisme ini merupakan suatu proses panjang yang perlu kita apresiasi dan kita juga bangkitkan kembali, mungkin juga kaitannya dengan melestarikan atau merawat seni budaya bangsa kita. Inyuman Cokot dari Desa Jati ini memiliki 7 putra dan 6 putra dan 1 putri. Keenam-enamnya ini mematung semua. Walaupun ada yang aktif, ada yang menonjol, ada yang boleh dikatakan standar gitu ya, tapi tetap bisa mematung. Nah, di sini sampai ke cucu, ada Pak Kurdana, ada Pak Sawat, dan semua itu rata-rata mereka menghasilkan karya hingga saat ini, walaupun mulai redup, tetapi spirit dari cokot dan cokotisme ini tetap ada. Nah, ini kita mulai dari Pak Made Kanten. Pak Kanten sebagai cucu Pak Cokot, ini yang mungkin pernah melihat kakeknya, ini punya pengalaman yang paling mendalam kaitannya dengan cokot dan cokotisme itu gimana, Pak? Yang paling mendalam dari pengalaman saya bersama kakek Pak Cokot, yaitu diajak saya jalan-jalan ke cari-cari kayu zaman dulu. Terus saya ngikutin aja, terus saya senang banget kalau bisa jalan sama kakek. Dia orangnya untuk saya sangat memperhatikan, dia memperhatikan keluarga dan anak-anaknya dengan cucu-cucunya. Itu yang paling saya ingat. Hanya sampai saat ini dia selalu berpesan kalau kamu nanti suatu saat kamu mengikuti jejak kakek, kamu harus kerja dengan setulus hati, dengan serius. Kerjaan itu baru bisa akan berhasil, dia bilang begitu. Kalau orang umum mengatakan mirip-mirip semua, sekilas begitu tuh mirip semua. Mau karya Pak Cokot, putranya, cucunya, bahkan cucunya, cicitnya itu juga sekilas gitu ya. Kalau bukan keluarga, ini ada yang menulis, ini kalau bukan keluarga sendiri tidak bisa mengidentifikasi. Nah, ini tadi kita terbukti ketika kita mengidentifikasi, ini cucu dan cicit Pak Cokot tahu, oh ini karya kakeknya siapa, ini karyanya siapa, karya Pak Cokot sendiri, karya keluarga si A, si B gitu. Ini Pak Kanten, bisa dijelaskan gimana nih kalau kondisinya itu memang karakter dari anak dulu. Ini kan punya gaya ya, walaupun cokotisme ini satu bentuk gaya, tapi ternyata punya karakter yang berbeda. Dari anaknya dulu Pak, ini yang paling menonjol siapa Pak? Yang gampang sekali dibedakan, Fred gitu. Yang paling menonjol itu Pak Sawat, yang agak mirip dengan Pak Cokot itu, yang mendekati. Terus kalau Pak Nongos itu udah punya gaya sendiri juga gitu. Memang dari keluarga itu bisa menilai ini kerjanya si A, ini kerjanya si B. Tapi kalau orang luar memang agak samar, agak susah gitu memang. Ada tanda apa Pak? Tanda yang paling kuat yang ditunjukkan apanya Pak? Kalau
paling kuat kalau untuk karya Pak Cokot sendiri itu biasanya dia ada terang ya di atas kepalanya itu, terang namanya seperti mata tapi kecil gitu loh. Tapi kalau untuk Pak Nongos itu biasanya dia garapannya itu dalam, pahatannya itu terukur dia dalamnya. Tapi kalau misalnya kalau untuk yang lain mungkin tidak seperti Pak Nongos, dia mengikuti bentuk kayu aja seberapa dia kemampuan dia berkarya. Ya, ini kalau memang ternyata tadi kita melihat ada bentuknya, ada ceritanya, ada gaya, ternyata ada alur-alur juga ya Pak ya. Alur-alur, betul. Dan ini menjadi, kalau seperti Pak Podal kan membuat garis-garis nih, ini Pak Podal. Pak Podal kalau tadi melihat karya-karya saudara-saudaranya yang seperti apa Pak? Saya melihat karya-karya adik-adik lain, kakak gitu. Ya, punya pamannya kayak Pak Lantas, Pak Kurdana, Pak Sawat. Saya lihat semua saudara anaknya agak mirip gitu, semua agak mirip. Ya mirip, tapi kalau karakternya berbedanya Pak? Bedanya, nah, kalau kakek saya ada terangnya seperti mata, tapi bukan mata gitu di atas. Selalu ada tanda huruf Bali gitu ya? Ada bedanya ya huruf Bali. Ada apa namanya? Ada cakranya ya. Ya senjata itu ada. Senjata cakranya Wisnu ya. Nah ini sekarang sampai cicinya. Ini untuk Made Rudana. Nah ini kira-kira suasana dan kondisi apa yang terjadi ketika keluarga itu saling matung atau membuat karya satu sama lainnya begitu? Senang aja lihatnya Pak, terutama lihat Kak Ladas dan Kak Sawat. Senangan lihat karyanya Pak Sawat. Senang aja nonton dulu. Waktu membuat nonton gitu? Nonton. Memang keluarganya membuat nonton gitu ya? Ya. Nah, ketika kita juga melihat ada banyak hal yang berkaitan dengan sekarang nih, dirimu sekarang kan juga bisa mematung lagi kan gitu. Nah ini turunannya diturunkan atau memang diajarkan apa maunya sendiri gitu? Kalau saya nggak pernah diajar, cuman lihat-lihat. Dari melihat gitu ya? Melihat aja, dan kadang-kadang juga gangguin bapak. Dari kecil gitu ya? Nggak pernah diajarin. Gitu. Nggak orang diajari, Pak Podal nggak ngajari. Dulu nggak, pokoknya cuek aja. Ya. Nah ini kalau kaitannya sama Museum Cokot nih, sekarang kan tempat tinggal Pak Cokot di Desa Jati, itu kamarnya sama dapurnya ya kalau nggak salah itu. Ya, itu yang dijadikan museum atau tempat boleh dikatakan di mana Pak Cokot pernah hidup bahkan sampai meninggal di situ juga ya. Iya. Nah ini menurut Nabi gimana nih? Kalau bisa dilanjutkan aja. Misalnya kalau ada patung kita tambah aja patung-patung buatan cucunya atau cicitnya. Sehingga terus-menerus ada generasi gitu ya. Ya pendapat saya dari karya Cokot dan Cokotisme ini dan juga berjalannya pameran ekspresi magis yang masih digelar hingga hari ini, dari beberapa penulis memang menulis dari berbagai sudut, ya, berbagai sudut pandang secara literasi dari Cokot dan Cokotisme ini. Ya menurut saya ini adalah bentuk apresiasi yang cukup komplit ya, dimana juga mengenai penulisan buku ini tentunya dari penulis-penulis dari berbagai sudut tentang Cokot dan Cokotisme ini mampu membuka atau mampu mengangkat ke publik tentang bagaimana sih Cokot secara detail untuk bisa diapresiasi. Dan yang terpenting adalah semangatnya ini. Semangat dari Cokotisme ya. Cokot dan Cokotisme ini. Memang ini menjadi suatu kewajiban kita semua ya. Setidaknya sekarang secara virtual kita punya jejak atau rekam digital yang ada di YouTube, ada di mana-mana. Nah, setidaknya ini kita bertahap untuk terus mengembangkan literasi tentang Cokot dan Cokotisme. Karena kan mencarinya ini cukup susah nih. Kemarin saya ke Jati, ke desanya Pak Cokot, saya juga
tanya Pak Kanten, Pak Pondal maupun sama Nabik, ternyata juga memang simpang siur ya, masih sana sini. Literasinya itu morat-marit. Ada buku tentang cokot, tapi dibaca ini juga pusing sendiri gitu. Ini malah, nah ada juga ternyata referensi-referensi literasi. Karya cokot juga banyak di Puri Lukisan yang ada di Ubud juga. Nah ini mungkin golongan kelompok Mitamaha yang mempelopori berdirinya Puri Lukisan. Dan kita semua juga tahu karya cokot ada di istana, ada di Taman Mini, ada di rumah Maestro Avandi, ada tempat Pak Ciputra juga ya Pak ya. Dan ada di berbagai tempat lainnya, ada museum seni rupa dan keramik, ada di Galeri Nasional, dan tersebar di mana-mana. Bahkan ada di museum-museum ternama di Leiden, di Amerika, bahkan di tempat lain. Nah, tapi memang kita harus menyadari Indonesia ini luar biasa, yang memiliki kekayaan yang harus juga kita rawat. Kalau kita tidak peduli, tentu karya-karya ini akan dikoleksi atau ada literasinya di tempat orang lain. Nah, inilah kita sekarang mulai membangkitkan sedikit-sedikit tentang literasi cokot dan cokotisme. Nah, ini untuk closing. Pak Kanten, silahkan punya pendapat dan mimpi atau keinginan apa yang mudah-mudahan bisa terus bisa dilakukan walaupun kita juga secara bertahap. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya tentang seni dari patung Pak Cokot ini kepada Bapak Kris yang telah sangat memperhatikan gaya-gaya patung primitif ini. Untuk kedepannya ya saya pengen patung-patung dari keluarga Cokot ini, dari Cokotisme ini masih tetap bertahan dan terus berkarya terus gitu. Ya, yang jelas ini agak sedikit menekankan, memang tidak sulit menuliskan buku ya tentang atau literasi tentang cokot dan cokotisme. Sulitnya adalah mengumpulkan sesuatu yang tercerai-berai untuk menjadi satu kajian ini ya, memang tidak mudah. Mungkin lebih baik membuat baru ya. Tapi mengumpulkan yang pateng selebar gitu ya. Mana-mana ini, wah memang ini hal yang tidak mudah makanya. Ini hampir 2 jam untuk tadi ngorek ini karya siapa ini 2 jam lebih ini kira-kira. Jadi hanya mencari-cari gitu ya. Memang tidak mudah itu ya, apalagi ini Pak Cokot ini kan sudah tidak ada. Ini ada, ya kita beruntung masih ada keluarganya yang mampu mengingat untuk bisa memberikan keterangan-keterangan, gambar ya tentang patung-patung Cokot yang ya kita juga nggak tahu patung itu ada di mana, walaupun sebagian juga terdeteksi ada di mana. Namun saya harap dari buku ini juga sudah mampu membuka wacana atau wahana baru tentang cokot dan cokotisme untuk setidaknya lebih detailnya, karena ini keluarga ngumpul. Ya, ini ada cucu dan cicit ya. Kemarin saya bincang-bincang ya sekilas ya, karena memang tentang cokot dan cokotisme ini lebih banyak pada katakan kalau orang Jawa mengatakan getok tular dari omongan-omongan. Tapi memang literasi beberapa sudah ada dan karya-karya cokot juga ada di museum-museum. Kemarin saya ke Agung Rai Museum and Gallery juga di situ ada, dan karya cokot ini memang mendapat apresiasi yang luar biasa. Dan ketika saya bercerita dengan keluarga Puri Ubud, ini juga mengatakan Pak Cokot juga mendapat apresiasi. Ini semua mengakui bahwa Bali unik, terutama gaya cokot dan cokotisme ini kita harapkan tetap ada, tumbuh dan berkembang.